Ya, sebenarnya kayaknya kalau saya 24 jam itu kali 24 jam itu ya, saya 20 jam tuh nampakin mukanya Roy, mukanya Tifa, mukanya Rismond, semua lah. Termasuk pagi-pagi nih, gue lihat wajah lu pagi-pagi jam juga di TV, kapan bangun? Jadi maksudnya gitu, ini kan bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita tuh kalau dari awal kita bicara adanya sertifikasi atau keterangan diri yang kemudian diperdebatkan sejak tahun 2019 oleh Bambang Tri dan seterusnya. Saya udah baca juga bukunya itu mulai dari kasus itu. Itu kan sebenarnya bukan hanya kita saja, banyak orang yang belakangan kan mendeklar dirinya mendalami. Banyak banget, bahkan yang sering pergi ke King Cross pun udah ngaku. King Cross Bondi ya kan? Biasanya kan ngantar tamu kalau di Sydney itu ke King Cross gitu. King Cross, Bondi Beach, kemudian apa? Demokrat. Begitu jauh, ini menyusul saya dengar kemarin ini ada dari Amerika juga katanya. Nah, jadi maksudnya gini loh, ada kesadaran, ada sebuah apa namanya, kesadaran tentang nilai bahwa ada yang tidak baik selama 10 tahun ini yang sebenarnya disadari, saya bilang more than 70% rakyat Indonesia. Tapi mereka merasa tidak kompeten, nggak mau masalah, nggak mau disudutin, nggak mau karena sekeluarga juga kadang-kadang dulu kalau bicara polarisasi, 5 anak itu aja 2 tuh bisa kiri kanan ya. Jadi jangankan dia di keluarganya ya, di masyarakat, di keluarganya gitu. Jadi mereka menahan dirinya untuk tidak muncul untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah kalau saya itu kan dari dulu kerjaan saya memang menyatakan kebenaran. Iya dong. Mau digaji mau enggak, ya kita menyatakan kebenaran. Dan saya terus terang aja sindir sama Michael. Michael pernah bilang, aku ingat tuh omongan Michael Sinaga. Michael Sinaga. Yang ini, lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Nggak boleh kenceng-kenceng. Ya, sahabat sekalian, ini di Komisi Informasi apa? Pusat. Sebentar lagi Bonatua yang waktu kecil masih muda. Bonatua Silalahi, teman kita yang berhasil membobol ijazah Jokowi di KPU dan KPUD Jakarta itu mau mengajukan sengketa informasi karena tadi dia mengatakan ada 10 atau 11 item yang disembunyikan dari ijazah tersebut. Padahal tidak disembunyikan pun, ya mayoritas kita sudah tahu. Tapi persoalannya adalah apakah item-item itu bagian dari originalitas atau bagian dari ketidakaslian, itu persoalannya kan. Sepertinya KPU mau cuci tangan juga kayaknya, KPU dan KPUD. Nah, di samping saya ada Mas Roy, Dr. Tifa yang langganan kita. Dan juga Om Medi yang tidak mau bicara terus ya kan. Ada teman saya, Saud Situorang. Situorang ya. Oras, saya pikir Situorang. Satu-satunya marga Batak yang ada lagunya. Situorang. Saud Situmorang. Nah, karena Saud Situmorang ini abang saya ini mantan pimpinan KPK. Ya, di kabel. Periode 2015-2019. Oke, pokoknya periode Agus Raharjo ketuanya ya. Yang dimarahin oleh Jokowi suruh berhentikan kasus. Iya, ya dipanggil, tapi kok obstruction of justice itu nggak diproses tuh ya? Harusnya diproses. Kan 18 tahun udah luas lagi. Oke. Kalau Sylvester 16 tahun. Apalagi. Masih bisa ya. Oke, bro. Yap. Saya ingin tanya, kok Anda datang ke sini seperti orang pulang kerjaan seperti kita semua? Ya, sebenarnya kayaknya kalau saya 24 jam itu sehari 24 jam itu ya, saya 20 jam tuh nampakin mukanya Roy, mukanya Tifa, mukanya Rismond, semua lah. Termasuk pagi-pagi nih, gue lihat wajah lu pagi-pagi jam juga di TV, kapan bangun?
Jadi maksudnya gitu, ini kan bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita tuh kalau dari awal kita bicara adanya sertifikasi atau keterangan tentang diri yang kemudian diperdebatkan sejak tahun 2019 oleh Bambang Tri dan seterusnya. Saya udah baca juga bukunya itu mulai undercover itu 1, 2 itu kan. Itu kan sebenarnya bukan hanya kita saja, banyak orang yang belakangan kan mendeklar dirinya mendalami. Banyak banget. Bahkan yang sering pergi ke King Cross pun udah ngaku. King Cross Bondi ya kan. Biasanya kan ngantar tamu kalau di sini itu ke King Cross. King Cross, Bondi Beach. kemudian Gedung Opera. Gedung Opera House. Begitu jauh. Ini menyusul saya dengar kemarin ini ada dari Amerika juga katanya. Nah, jadi maksudnya gini loh, ada kesadaran, ada sebuah kesadaran tentang nilai bahwa ada yang tidak baik selama 10 tahun ini yang sebenarnya disadari, saya bilang more than 70% rakyat Indonesia. Tapi mereka merasa tidak kompeten, mereka nggak mau masalah, nggak mau disulutin, nggak mau karena sekeluarga juga kadang-kadang dulu kalau bicara polarisasi, 5 anak itu aja 2 tuh bisa kiri kanan. Jadi jangankan dia di keluarganya kan, di masyarakat, di keluarga aja gitu. Jadi mereka menahan dirinya untuk tidak muncul untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah kalau saya memang dari dulu kerjaan saya memang kan menyatakan kebenaran. Iya dong. Mau digaji mau enggak, ya kita menyatakan kebenaran. Dan saya terus terang aja kesindir sama Michael. Michael pernah bilang, tapi ingat benar omongan Michael yang Sinaga. Michael Sinaga. Yang ini, lo ya, jangan nonton aja motong apa tuh? Apa lo bilang Michael? Motong video terus lu pergi, lu datang. Michael nabok gua nih gua. Iya, gue ingat bener tuh. Lu jangan motong video, tapi lumayan juga. Motong itu juga ada dukungan kan. Tapi akan menjadi lebih baik. Bapak, silakan potong sebanyak-banyaknya. Bukan maksudnya jangan hanya motong aja. Sekalian ikut motong. Ya, Repli juga dipotong-potong juga kan. Ingat tuh, Mas. Nah, cuman kan dengan kehadiran gini lebih nyata. Tapi Bang, kemarin yang Abang bilang 700 tersangka itu viral loh. Oh ya? Nah, sekarang Abang ngomong 70% masyarakat Indonesia menunggu soal ini. Itu berarti 58% sudah nggak solid lagi ya? Oh iya, maksudnya nanti dulu itu nanti. Solid nggak 58% ini? Itu spekulatif nanti dulu. Jadi maksud saya adalah kalau kemudian kita hadir di sini untuk menunjukkan bahwa kita bagian dari orang-orang yang disebutnya ada orang besar dulu. Orang-orang besar itu sebenarnya orang yang berjiwa besar. Padahal kan ada dibilang orang besar, padahal rempeng. Itu beda lagi itu. Kan ada dibilang katanya ada orang besar di belakang Roy. Sebenarnya orang-orang yang berjiwa besar dan itu mendekati 78%. Yang berdoa. Yang berdoa, coba deh tanggapannya. Bang Roy sehat ya, Ibu Tifa sehat ya, gitu. Walaupun ada yang gini, Bang Roy nggak pernah ganti jaket katanya. Ada lain. Yang kemarin si jaketnya mereknya Ferrari. Bukan, maksud saya sedemikian ada orang yang tidak substantif di dalam berbicara. Kita kan nggak bicara substansi kan itu. Kita bicara ada sesuatu yang harus kita tegakkan, keadilan, kebenaran dan kejujurannya. Which is itu pun sekarang semua muncul. Cerita potongan-potongan itu mosaik itu muncul sekarang. Sehingga menggambarkan bahwa angka yang 99,9% yang disebutkan bahwa itu makin tegas gitu gambar. Oh ini rupanya gambar ini gitu. Tapi gini, saya mau tanya dulu ya. Dari awal saya Anda percaya nggak ijazah itu palsu gitu? Karena kan begini, kadang-kadang kan mix up di masyarakat antara yang percaya dan tidak percaya. Tetapi kalau Anda posisi saat ini gimana? Sebagai seorang pengamat, jangan karena merasa dekat, tetapi dari apa yang berkembang selama ini, kira-kira palsu atau asli? Ya, kalau ini loh, untuk memastikan bahwa bahwa di sebuah makanan lah katakan ya, ya di situ kan ada ingredient tuh, ada garam, ada apa, gampang kan? Bahwa itu, oh ini donat. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ambil kepalsu atau tidak itu, apakah kita harus menunggu sampai 5.000 data baru kita memastikan itu palsu? Saya melihat foto di atas cap aja
Itu kamu nggak menggunakan nalurimu namanya. Lu nyuruh gua marah nih gua. Oh, yang A mencotot gimana A mencotot? Belum lagi itu gitu loh. Ya. Belum lagi yang katanya ada lampu petromak jatuh segala macam. Itu bingung lagi kita tuh. Nggak ada listrik ya. Gitar listrik sama. Jadi maksud saya gini, apakah kita harus mengurut itu semua sampai 50.000 fakta? Coba kita urutin ya. Kayaknya sampai sementara ini katakanlah 1.000 lah ya, mulai dari yang aneh-aneh itu tadi, yang anomali-anomali tadi yang meyakinkan kita pada pendirian kita, kayaknya lemah deh dia bertahan bahwa itu asli. Akhirnya kita mengatakan, kayaknya kita yakin deh itu 99% palsu kan? Itu kan banyak, itu potongan-potongan itu gitu. Ini yang saya lihat kita harus gambar mas. Aku udah mulai gambar tuh satu. Nanti di klaster-klasterin. Klaster KKN, klaster kertas, klaster Simon, klaster apalagi klaster dokter Tipa, bingung. Yang lebih lucu lagi waktu KKN. Jadi kan dia itu nyanyi lagu Stang Pangyu. Ya, waktu tahun 83. Stang Pangyu itu baru dibuat lagunya tahun 84. Mungkin Stang Pangyu yang pelawak itu. Sinyal kita bermasalah ya? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Wah, Stuck on You tahun Itu 84. Tapi lagi sinyal tuh. Itu ada wifi kan? Stagnasi. Aduh, gimana? Gitu bro, kira-kira bro. Ya. Tapi sinyalnya kagak ada. Hah? Mungkin biasa gitu. Ini ada sinyal Ada, tadi aku cek. Di tengah Ada, 20 giga tadi. Hah? 20 giga kuota. Habis kuota wifi-nya itu. Maka pakailah kartu yang saya pakai. Saya nggak mau iklanin. So Michael masih ada anunya. Ada sinyalnya. Masih. Hotspot Dia coba itu apa Kita operator kita- telekomunikasi yang BUMN itu pasang iklan di saya, ntar saya iklanin. Apa maksudnya? Udah, sekarang udah lagi. Bentar, aku masuk ke screen-nya. Oh, Saya nggak mau sebut Lu namanya. kayak nomor lu udah Kalau nggak ada iklan, blokir. kalau nggak ada sinyal pakai sinyal ini deh. Bukan mas, Apa tuh? nomor lu diblokir kayaknya bro. Waduh, Nah, emang nggak ada. Nomornya nggak- Pak Roy ternyata Telkomsel fans XL gajah juga ya. Iya. Menyimpan kartu gajah. Kamu kakak nggak ada juga? Iklan lagi. Udah kita anu aja. Jangan live, Wifi aja bagus kok. jangan live. Tik video aja. Ya Wifi video. bagus wifi. Jadi kita bersabar jangan listen menunggu ya, video aja. menunggu sidang ya. Ini saya ini ya, ending ya. Tapi terakhir sampai di mana tuh? Pokoknya kita lanjut aja. Jangan dipikirin. Ada lagi katanya. Gak usah dipikirin. Kenapa bu? 30 menit lagi. Oh dia ngomong lagi, oke. Kayak lagu ya. Oke. 30 menit. Itu dong. Itu orang Oke bang. Wah, kok pakai cahaya sih? Sip. Kalau Pak Jokowi kan lagunya ku tak bisa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian dan sobat-sobat lainnya, jumpa meneh di channel ini. Tapi yang lainnya udah live semua Terus, ya? Udah live semua. Biar kita dalilin lagi. Jadi ada Bro Saur Sitomorang ya. Ini teman saya, terontang rantung nggak karu-karuan. Tapi jadi lu masih ingat kita ditimpuk di sawah sama Rocky ya? Masih orang nimpuk Rocky yang kena saya. Oke, menarik ya, beliau ini adalah mantan pimpinan KPK yang kemudian tiba-tiba datang juga ke KIP, Komisi Informasi Pusat ya. Karena ada teman kita Bonatua Silalahi yang akan sidang sengketa informasi karena ada informasi mengenai ijazah legalisir Jokowi yang diberikan KPU dan KPU DKI itu yang ada 11 item yang ditutup, padahal itu sudah informasi yang dikecualikan. Bisa dibuka dengan dua atau alternatif ya, persetujuan yang bersangkutan atau itu menyangkut jabatan publik. Jadi untuk jabatan publik selesai. Presiden itu rasanya nggak mungkin bukan jabatan publik ya. Bro, Anda kok datang ke sini, concern Anda atau hanya sekedar mau melihat Dokter Tifa atau gimana? Yes, betul. Dokter Tifa. Atau melihat Mas Roy? Kalau saya sih 24 jam itu saya ulang lagi, 20 jam saya di TV itu natapin Dokter Tifa, Roy sama Rizwan. Tadi pagi-pagi lihat siapa dulu? Emang tadi pagi kejutan juga nih. Pagi-pagi ada orang aneh juga, ada yang terlambat gara ganjil genap. Jadi maksudnya gini,
ketika kemudian integriti itu menjadi persoalan dan itu awal daripada perilaku korup. Integriti itu dia variabelnya nggak mesti harus variabel yang kalau cabai harus pedas gitu enggak. Karena korupsi itu makanya disebutnya kan sangat apa namanya dimulai dari pintu yang kecil saja. Jadi dari pintu yang disebutnya ijazah ini pun sebenarnya kita bisa menggambarkan siapa orang itu sebenarnya dalam kehidupan. Itu simpel aja gitu. Gak mesti Anda nabokin orang gitu baru kelihatan Anda bahwa Anda tuh orang-orang yang sembarangan ya. Apalagi kalau kita mulai main track record, ucapan, pikiran, tindakannya gitu ya kan, di kantong saya ada sekian, wah itu aja udah kacau, ya kan. Jadi artinya kalau saya melihatnya kan gini, selama 4 tahun itu kemarin saya ditanya juga di media, Bang Saud ngapain ngurus-ngurusin kayak gitu? Saya bilang dulu saya ada program besar kita namanya Festival Integritas Kampus. Itu kampus kita minta semua mahasiswa mengaku dirinya apa aja yang dia lakukan. Itu keluar loh Mas. Ada yang bohong sama orang tua, nggak beli buku, bilang beli pulsa, terus padahal untuk pacaran nonton, terus kemudian kopi program, terus kemana-mana itu meniru-niru skripsi, terus kemudian nyontek, nggak hadir dalam absen segala macam. Nah, titip absen dan seterusnya yang gitu-gitu ya. Itu kita minta dan itu kita hampir semua sepanjang Pulau Jawa kita udah masuk. Kabunai, Undip, UGM dan seterusnya. Nah, saya jadi teringat. Ngapain ya gue ngomong-ngomong di depan mahasiswa kalau ternyata mereka ijazahnya palsu juga ternyata kacau juga gitu. Itu sebenarnya awalnya oh iya. Berarti ternyata persoalan Festival Integritas Kampus itu udah lama sebenarnya ceritanya. Makanya kita masuk ke sana. Itu ada timnya, Bro. Nanti kalau ada ini diketik ya, Saud Situmorang Festival Integritas Kampus itu keluar semua di Google. Tapi saya langsung nanya tadi pertanyaannya tadi. Setelah Anda menyimak kan ini kan soal adu integritas ya, antara RRT paling tidak ya kalau proponen utama dengan pihak-pihak yang berseberangan ya. RRT mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu 99,99% palsu. Setelah melakukan sebuah analisis riset dulu ya, yang kemudian terjemah dalam buku Jokowi sebuah Jokowi. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain ada pembela-pembela Jokowi, kita bicara tentang demokrasi ya, yang kemudian yakin betul kalau ditanya Ade Armando, yakin nggak palsu? Marah dia? Enggak yakin. Dia yakin asli ya kan? Dia merasa dia di stand yakin asli katanya. Sudah tanya sama Jokowi ya kan? Ya mungkin juga Jokowi bilang ya palsu benar mungkin kan? Tapi intinya ada pihak lain yang mengatakan asli. Bahkan pihak lainnya ini terus mengadu merengek kepada polisi agar RRT ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Yang itu merupakan dinamika yang terjadi saat ini. Nah, sekarang bagaimana Bro melihat persoalan ini? Silakan. Makanya di dalam KUHP kita ya, dalam terjadi peristiwa pidana yang tutoib delik lah, terjadi sesuatu peristiwa pidana, itu penyidik tuh dengan 2 bukti aja nggak mesti banyak-banyak. Lu 2 bukti aja lu udah bisa bawa perkara ini gitu. Ya foto lu itu di atas stempel aja itu udah 1 bukti ya kan. Nggak usah lah dulu kita tadi ada Petromak jatuh itu tadi, gitar listrik segala macam kan. Itu kan ada ribuan bukti tuh. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian menutup pintu hatinya terhadap fakta-fakta itu memang kehidupan begitu. Pilihan kita kan mana malaikat, mana syaitan sekarang. Iya dong, Anda mau milih di mana sekarang? That's part of the life, man. You make a choice, lu mau milih di mana gitu. Tapi kalau suatu saat orang itu bertobat, masuk di barisan kita, ikut di ruangan ini, jangan lo usir juga. Dia kan punya pintu tobat juga, Bro. Walaupun kita sebel, lu dulu ngeledek gua lo, sekarang udah ketahuan 99 tambah 99 berapa? Terus sekarang kok jadi check and balance. Jadi teman-teman juga saya minta Roy, kemudian Hipa, terus Rismon, ketika orang men-check and balance, nggak usah ragu di situ dan mereka pun kok.
makin hari sebenarnya makin tinggi. Gue bingung juga, ini bukan makin takut ya coba. Buka tuh ya. Orang makin banyak gitu. Jadi maksud saya, ketika kemudian ada orang yang mengatakan bahwa yang tadi saya katakan salah satu syarat pemberantasan korupsi adalah transparan, which is kita terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat sudah mendorong harapannya nanti mendorong supaya orang transparan, terus kemudian akuntabel. Yang paling sulit kan konflik of interest. Nah, orang-orang yang membuka pintu hatinya, tapi dia nggak mau transparan, nggak mau nerima transparan yang dilakukan itu, terus kemudian malah konflik dalam arti, ya ini kan semua kalau konflik itu kan tentunya ada sebabnya karena ideologi. Kalau dalam bahasa intelijen itu konflik itu pertama itu disebutnya it's about money, ideologi, compromise atau ego. Ada orang itu karena egonya dia udah ini mas, ya nggak mau beralih gitu. Jadi makanya disebutnya teorinya itu Nietzsche itu kan, money, ideologi, compromise, ego. Jadi dia nggak karena uang, ada juga, jangan salah, jangan kita tuduh semua. Dia nggak karena uang, tapi memang egonya aja udah mentok. Tapi biasanya untuk skala Indonesia tetap depannya M dulu, money dulu gitu. Biasanya gitu. Tarafnya baru itu ya. Ya harus di situ baru itu. Jadi bro ya, persoalan ini kan sebenarnya sederhana. Kalau kita bicara tentang good governance, kan transparansi saja kan. Tetapi kenapa kemudian barang yang sederhana itu diputar-putar kemudian menjadi sulit? Padahal kalau kita lihat ijazahnya misalnya ya, kan ijazah itu kan walaupun di fotokopi nggak berubah letaknya. Yang berubah warnanya doang. Yang pagi diserahkan sama semua. Iya, kan semua sama. Yang diserahkan KPU sama, kemudian KPU DKI sama, kemudian yang ditunjukkan Barreskrim sama, yang diupload Dian Sandi sama, oleh Siti Sunarto sama. Yang berbeda kan cuma kualitas fotokopian dan beberapa informasi yang ditutup. Tapi kan itu dari sebuah pola yang sama. Nah, pola itu kan sudah diteliti oleh Roy Rismond dan Dr. Dika dengan kesimpulan 99,9% palsu. Nah, sebagai mantan penegak hukum, ya kan, masa Anda tidak tergerak untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ketika bukti ini sudah sangat nyata? Padahal ketika Anda di Komisi Pemberantasan Korupsi kadang-kadang membongkar kasus korupsi agak berat. Karena nyari buktinya lebih sulit. Ya kan, bener kan? Saya Michael kan, mabuk gua kan? Iya, ini di depan mata. Kenapa ada penegak hukum yang mau menghindar seperti itu? Ini pengalaman saya. Pengalaman Anda. Jangan-jangan Anda diintervensi juga dulu kan? Iya, itu makanya saya bilang itu konflik of interest. Konflik of interest. Ketika kemudian sejumlah fakta yang sangat transparan, kemudian itu tidak ditindaklanjuti dengan proses kalau di KUHP itu penyidikan dan penuntutan. Itu yang menjadi pertanyaan kita ketika kemudian Bambang Tri yang sudah memulainya itu malah di persekusi kan gitu ya. Nah, itulah sebabnya pertanyaannya kembali lagi, semua institusi yang harus bekerja untuk mengawasi ini, mereka tidak pada fungsinya. Kalau kami kan isunya pintu korupsi. Ya, kita kemarin udah ada di kaitan dengan palsu ini kan ada kaitan yang perilaku korup kan. Ya, kemudian Baidila sudah lapor, ada Gladiator kemarin masalah juga hadir. Nah, itu kan bagian dari itu. Tapi kemudian kalau kita kembali yang lebih sifatnya administratif seperti dilakukan oleh Bu Natua, sekarang kita bertanya, kok Bu Natua juga sendirian ya gitu? Ada orang-orang lain yang disiplin ilmunya sama, mikir sama dia? Ada, tapi mungkin keberaniannya nggak ada. Makanya kita kan nggak perlu orang penakut. Makanya kalau di KPK itu kita selalu bicara 9 nilai. Lu harus jujur, lu harus peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ada orang sederhana, penakut, nggak perlu. Ya, ada orang jujur tapi penakut, gitu. Makanya 9 nilai itu harus kita pegang. Jadi harus satu paket, orang-orang yang jujur, peduli, Bu Natua peduli, mandiri, dia mandiri sendiri. Gua tanya kemarin ke Solo nggak dibayarin, malah mesen tanah pagi-pagi bangun. Ya kan? Dia disiplin. Saya bangun pagi demi dia loh. Ya, ya kan, disiplin. Kalau yang lain saya nggak mau. Ya, sorry. Jadi makanya saya bilang nilai-nilai itu yang dirusak selama 10 tahun belakangan ini. Nilai itu sebenarnya kita jualkan. Saya selalu mengatakan berulang-ulang, lu cek aja website di pemerintahan, pasti itu ada yang namanya 9 nilai anti korupsi. Ada bro, ditulisnya sumbernya KPK, dijalankan kagak. Ya, tapi sekali lagi kan sebagai penegak hukum,
kan tadi saya katakan mantan penegak hukum kan ini kan hal yang jelas kan. Ya. Kalau kita bicara tentang hak masyarakat, Yap. saya pun siapapun di sini ingin tahu kan kepastian bahwa ijazah ini palsu atau Yap. tidak. Tentu berdasarkan sebuah putusan pengadilan yang berkuatan ketat. Tapi kan pintu atau jalan ke arah sana sudah dihapus, sudah dihilangkan untuk sementara ya oleh penegak hukum. Padahal instead of misalnya membidik, memenjarakan RRT misalnya, kan itu dulu yang harus diselesaikan. Kenapa masalah pokoknya nggak pernah diselesaikan atau tidak mau diselesaikan sebagai penegak hukum? Ya itu kembali lagi, makanya kita disebut ya cara kita menegakkan hukum itu dari 1 sampai 100 kita itu hanya dapat 40. Sedih nggak? Cara lu menegakkan hukum bro, lu dapat nilainya itu 40. Cara lu melaksanakan demokrasi lu dapatnya 22. Kalau lu ngerti demokrasi, itu DPR itu nggak mesti nyembah-nyembah nih Roy sama Ipa Kusumo. Kayaknya nggak tahu tuh jendelanya dibuka lebar-lebar kemarin itu, cuman nggak semua fraksi berani kan? Nggak semua fraksi. Baru secuil fraksi. Iya, karena memang cara lu menjalankan demokrasi, lu nilainya 22 bro. Indeks persepsi korupsi lu 37, hanya 3 poin di bawah Nepal. Ya, ada Nepal itu kan 34, lu 37. Jadi maksud saya, bukan berarti kemudian kita iyalah kalau presiden itu, gua kan udah lama di Indonesia, gua juga udah tahu perilaku lu semua. Tapi kenapa nggak diubah perilaku itu? Hari ini kan ada gambaran bahwa sebenarnya Pak Prabowo tidak nilai terlalu serius. Kalau menurut teman dari UGM itu kan dinilainya dapatnya 5 dia berantasan korupsi. Apa yang kita kerjakan hari ini kan perilaku korup semuanya. Iya nggak? Yang kita kerjakan ini perilaku korup yang kemudian kalau tidak diselesaikan itu akan berlanjut dan negara menjadi rugi. Pertanyaannya kembali lagi, kenapa ini lambat? Kan saya udah bilang di bagian depan, untuk membawa seseorang ke depan pengadilan, penyidik hanya perlu 2 bukti. Ini buktinya udah seabrek nih, di bukunya Tipa tuh 700 halaman tuh. Apalagi kurang, ya kan? Nah, jadi maksud saya kembali lagi, apakah ini kemudian kita masih masuk di kemunafikan ini, kemudian kepenjilatan ini gitu ya, atau apa lagi sebenarnya kalau istilahnya Jansen apa tuh? Ya kan? Apakah kita mau di situ atau enggak gitu? Nah, jadi makanya saya katakan kembali lagi, mari kita sama-sama orang-orang berjiwa besar bersatu, nggak mesti juga kita harus merusak barang, kita hadir saja untuk kemudian sama-sama mendorong perubahan ini. Oke, ya sudah dulu masuk, kita masuk dulu sobat sekalian ke buatin apa kan? Mudah-mudahan Oke, 400 orang.